down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Diraya. Nah, pada bab 15 ini kita akan belajar mengenai basic configuration. Nah, pada bab sebelumnya itu kita kan sudah membuat topologi yang sederhana pada VirtualBox. Nah, pada video tersebut kita sudah melakukan setup untuk topologinya. Sekarang pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi di setiap VM-nya. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, kita perlu tahu apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama itu ada konfigurasi host. Lalu yang kedua ada mendefinisikan IP address pada topologi. Yang ketiga ada konfigurasi IP address router. Dan yang terakhir ada konfigurasi IP server. Tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu konfigurasi host. Pertama-tama kita akan nyalakan ketiga dari VM-nya, yakni RTR Debian, server Ubuntu, dan server Debian. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada router Debian yang terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Oke teman-teman. Yang pertama kita masukkan. Nah, di sini yang akan kita lakukan sebelumnya mengkonfigurasi host itu kita harus konfigurasi hostname terlebih dahulu. Nah, untuk tahu siapa hostname-nya itu kita perlu cek dengan menggunakan perintah seperti ini. Hostname ctl seperti ini, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hostname dari VM ini itu Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah hostname-nya menjadi RTR Debian. Maaf teman-teman, sebelum teman-teman kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman, dan perintah su. Kemudian kita masukkan passwordnya di sini ya teman. Nah, di sini kita ketikkan perintah yang sama seperti tadi untuk mengganti hostname yang tadinya Debian menjadi RTR Debian, yaitu dengan perintah ctl set min hostname seperti ini, lalu RTR min Debian seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita cek apakah hostname-nya sudah berubah atau belum dengan perintah seperti ini teman. Get /etc /hostname. Jadi hostname itu berada pada /etc/hostname ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi RTR Debian teman-teman. Tapi di sini belum berubah ya teman-teman, masih Debian. Nah, setelah itu teman-teman bisa reboot terlebih dahulu. Sini reboot. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang tadinya untuk hostname-nya yang tadinya itu Debian berubah menjadi RTR Debian. Di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk loginnya itu masih sama, passwordnya itu juga masih sama. Ini. Di sini kita bisa cek hostname ctl seperti ini, enter. Nah, di sini untuk hostname-nya sudah berubah menjadi RTR Debian ya teman-teman. Sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu host milik VM ini ya teman-teman. Kita cek dengan menggunakan perintah get
etc slice host. Ini kita enter. Nah, di sini terdapat dua host ya teman-teman. Yang pertama adalah localhost dan yang kedua ada shivas.sekolahan.id. Jadi di sini yang berubah itu hanya hostname-nya saja. Untuk hostnya itu belum berubah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah menjadi RTR Debian. Nah, caranya itu teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini, cuma cat-nya diganti nano. Ini enter. Nah, lalu di sini kita ganti menjadi RTR Debian. Seperti ini. Lalu sama juga yang ini kita ganti. Nah, jika sudah, kita simpan, Ctrl X, Y, enter seperti ini. Dan ini untuk hostnya itu sudah berubah menjadi RTR Debian ya teman. Di sini tujuannya host itu supaya bisa ping dari nama. Jadi kalau misal kita ping RTR Debian itu sama saja seperti kita ping 127.0.1.1 ya teman. Kita akan coba ping RTR min Debian. Nah, ini sudah bisa ya teman. Kita hentikan dengan Ctrl C seperti ini. Nah, di sini sama juga kita akan ketikkan ping 127.0.11 ya teman-teman. Kita coba ping 127.0.1.1. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Kita juga akan melakukan hal yang sama pada Debian server dan Ubuntu servernya. Di sini kalian bisa login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login ya teman-teman. Nah, lalu kita langsung aja masuk ke dalam rootnya. Kita cek terlebih dahulu hostname di sini itu. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hostname-nya itu masih Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah hostnya menjadi SRV1 dan caranya masih sama, yaitu hostname ctl setmin hostname srv1 Debian. Ya, sudah seperti ini. Enter. Nah, kemudian di sini kita langsung reboot saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk hostname-nya sudah berubah menjadi SRV1 Debian. Kemudian kita login saja. Nah, kita langsung masuk ke dalam rootnya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba untuk cek hostnya terlebih dahulu. Tuh, dengan perintah. Di sini nanti kalian bisa cek hostnya ya teman-teman, yaitu dengan perintah cat /etc slice host. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa hostnya itu ada dua, yaitu ada localhost dan shivas.sekolahan.id. Nah, untuk shifting itu masih utuh ya teman-teman, belum berubah menjadi SRV1 Debian. Di sini kita akan coba langsung edit saja teman-teman.
yaitu dengan perintah nano /etc/host. Kita langsung edit saja. Srv 1 Debian. Satunya juga. Seperti ini, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Seperti ini ya teman-teman. Kita coba cek lagi di sini sudah berubah atau belum. Nah, di sini sudah berubah menjadi Srv 1 Debian ya teman-teman. Oke, kita coba ping di sini. Ping Srv 1 Debian. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Kita berhentikan dengan Ctrl C. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu server. Oke teman-teman, di sini kalian bisa login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk ke dalam rootnya. Sini saya akan coba langsung untuk mengkonfigurasi hostnya teman-teman. Nah, di sini untuk hostnya itu masih SF123 ya teman-teman. Nah, kita akan kita akan ganti menjadi Srv 2 Ubuntu docs ini kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini kita akan coba cek ya teman-teman. Nah, di sini sudah berubah menjadi Srv 2 Ubuntu ya teman-teman. Coba ping. Oke, berhasil teman-teman. Kita hentikan, lalu kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya. Nah, kita lanjut di materi yang kedua, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, sebelumnya itu kita sudah membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Dan di sini saya sudah menambahkan IP untuk setiap VM dan adapternya. Di sini host OS kita itu IP-nya 192.168.56.1/24. Nah, itu bisa dilihat pada CMD ya teman-teman. Pada view network connection, sini kalian klik, lalu kalian bisa pilih yang VirtualBox host only Ethernet. Kita klik ya teman-teman. Lalu bisa klik yang details, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa IP address-nya itu 192.168.56.1 teman-teman. Itu nantinya akan menjadi gateway dari router Debian yang adapter 1. Nih. Jadi nanti untuk router Debian adapter 1 itu IP-nya 192.168.56.2/24. Nah, untuk adapter 2-nya itu yang mengarah ke klien Ubuntu, IP-nya adalah 172.16.1/24. Nah, nanti untuk klien Ubuntu IP
IP-nya itu adalah 172.16.1.2/24. Kemudian router Debian juga terhubung ke internal network yang terhubung ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Itu IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Kemudian untuk server Debian-nya itu nanti IP-nya 10.10.10.2/24 dan untuk Ubuntu-nya adalah 10.10.10.3/24. Dan di sini kita akan mengimplementasikannya ke dalam VM yang ada pada VirtualBox ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita mulai dari yang router Debian terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa klik terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa ketik seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. IP address. Nah, jadi di sini pembaginya untuk nPost 3 adalah mengarah ke host OS, untuk nPost 8 itu yang mengarah ke klien Ubuntu, dan yang nPost 9 itu yang mengarah ke internet blok. Nah, jadi nPost 3 itu untuk adapter 1, nPost 8 untuk adapter 2, dan nPost 3 itu untuk dan nPost 9 itu untuk adapter 3. Nah, kita bisa mulai untuk melakukan konfigurasinya dengan mengetikkan perintah seperti ini. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini, nano/etc/network/interface. Di sini saya kurang ini teman-teman, interface. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada tulisan auto nPost 3 dan nPost 3 init auto. Di sini kita akan ganti autonya menjadi static ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa ketik addressesnya ya teman-teman. Itu kita ketikkan juga informasinya. Karena kita menggunakan slice 24, jadi kita 255.255.255.0 seperti ini. Lalu keduanya sesuai laptop kita, yakni 192.168.56 seperti ini teman-teman. Lalu kita bikin yang untuk nPost 8, nPost 9 ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman address dan networknya teman-teman. Jangan lupa kita pilih nPost 9 juga. Jangan lupa tambahin addressnya, yaitu 10.10.10.1. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Jangan lupa di sini kita cek dulu ya teman-teman yang salah atau tidak. Jangan lupa kita simpan, Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter ya teman. Kemudian kita akan restart networkingnya dengan mengetikkan perintah seperti ini teman-teman. System ctl restart networking touch
ini teman-teman, yaitu sistem CTL restart networking get server. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita cek untuk IP address-nya ya teman-teman. Nah di sini kita akan cek untuk IP address-nya ya teman-teman. Nah di sini sudah benar ya teman-teman. Untuk endpost 3-nya itu 192.168.56.2, dan untuk endpost 8-nya itu 172.16.1.1, dan untuk endpost 9 itu 10.10.10.10.1. Nah kita akan coba ping masing-masing IP yang sudah kita dapatkan ya teman-teman. Oke, kita ping 92.168.56.2 ya teman-teman. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Untuk perintahannya yakni CTRL-C. Nah di sini kita akan coba ping gateway-nya. Nah di sini tidak bisa ya teman-teman, karena akan terhalang oleh firewallnya. Nah selanjutnya kita ping satu yang endpost 8.72.16.1.1. Nah ini sudah bisa juga ya teman-teman. Terakhir kita akan ping yang endpost 9 atau yang 10.10.10.1 ya teman-teman. Oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk yang servernya. Oke, di sini kita juga akan melakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita clear terlebih dahulu. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk IP address-nya di sini IP A. Oke teman, jadi di sini untuk endpost 3-nya itu IP-nya belum ada ya teman-teman. Kita akan buat dengan mengetikkan perintah seperti ini. Nano /etc /network /interface seperti ini. Oke teman, di sini untuk teman, di sini untuk autonya kita ganti menjadi static. Nah untuk addressnya, itu 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu netmask 255. Lalu untuk gateway-nya dia menggunakan yang tadi di router ya teman-teman, 10.10.10.1 ini endpost 9. Lalu kemudian untuk yang inet 6-nya kita hapus saja ya teman-teman. Di sini kita langsung simpan saja, Ctrl X, Y, Enter. Di sini kita akan restart networking lagi ya teman-teman. Sistem CTL restart networking. Ini ya teman-teman, .service teman-teman. Seperti ini, enter. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah berhasil. Kita klik terlebih dahulu saja. Teman-teman, di sini kita IPA untuk cek dulu. Nah di sini inetnya sudah 10.10.10.10.2 ya teman-teman IP-nya. Nah, kita akan coba ping 10.10.10.2 ya teman-teman, enter. Di sini sudah bisa ya teman-teman.
juga akan ping gateway-nya. Sini sudah bisa juga ya teman-teman, kita control check. Oke, kita juga akan lakukan yang sama untuk server Ubuntu-nya ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan perintah nano /etc /mp tab / dan 50 tab. Oke teman-teman, sini untuk PHP-nya kita ganti menjadi new ya teman-teman. No. Jadi di sini kita tambahkan address juga ya teman-teman. Sebentar. Tambahkan address teman-teman. titik 10.10.10.3/24. Lalu di sini kita tambah tes. Ini kemudian di bawah itu kita tambahkan router ya teman-teman. Ini untuk konfigurasi yang bagian gateway-nya ya teman, agak beda. Kemudian kita min to default. Kita tambahkan lagi untuk gateway-nya via 10.10.10.1. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita restart terlebih dahulu. Ini sudo netplan apply. Tadi ada sedikit kendala ya. Sini sudah saya benarkan. Oke, di sini sudah bisa ke restart ya teman-teman. Lalu kita cek IP address-nya. Oke, di sini sudah ya teman-teman, sudah berganti IP-nya menjadi 10.10.10.3/24 ya teman. Di sini kita akan coba ping. Oke, di sini sudah berhasil. Kita akan coba ping gateway-nya juga. Oke, di sini sudah berhasil juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu saja mengenai bab 15 ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.